wabarakatuh. Eh, Baik, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan buat hadirin dan hadirat dan kepada Al Ustadz Muhammad Subroto. Mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, Baik, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji kitab Matan Abu Syuja Al-Ghoyah wa At-Taqrib bersama Al Ustadz Muhammad Subroto Hafizullah. Nah, bagi para hadirin dan hadirat yang nanti mau menyampaikan pertanyaan, nanti insya Allah akan dikirimkan link dan bisa bertanya melalui link yang sudah disediakan. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Al Ustadz Hafiz Subroto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan membaca Mukhtasar Abi Syuja yang ditulis oleh Al-Qadhi Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Pembahasan kita masih di Kitab Shalah, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum salat, sampai pada pasal tentang salat khauf, salat ketika dalam kondisi takut, seperti dalam kondisi peperangan misalnya. Apakah ada yang mau mencoba membaca? Kalau ada, dipersilakan. Belum ada? Di sini penulis rahimahullah. Nama Ustaz. Nah. Ya, tafadhal, silakan. Faslun Salatul khawfi wa salatul khawfi ala salasati adrubin. Ahaduha an yakuna al-aduwu fi ghairi jihatil qiblati fayufarriquhumul imamu firqataini, firqatun taqifu fi wajhil aduwi wa firqatun khalfahu. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan summa tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil aduwi wa ta'ti ta'ifatul ukhra fayusalli biha rak'atan wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Ya, cukup. Faslun, pasal yang menjelaskan tentang sholatul khauf, sholat dalam keadaan karena rasa takut, seperti ketika dalam kondisi peperangan. Dan kondisi peperangan itu bisa jadi adalah sebelum mulai perang, sebelum bertemu antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, atau setelah bertemu antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh. Di sini penulis rahimahullah, beliau menyebutkan 3 tata cara untuk sholat khauf. Tata cara yang pertama dan kedua itu sebelum kaum muslimin dengan musuh mereka saling berhadapan, belum bertemu antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh. Ini tata cara yang pertama dan kedua. Kemudian tata cara yang ketiga adalah sholat khauf ketika pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kafir telah bertemu.
terjadi peperangan. Beliau berkata rahimahullah, wa salatul khawfi ala thalathati adrub, dan salat khauf itu ada 3 tata cara. Ini 3 yang beliau sebutkan. Ahaduha, yang pertama, an yakuna al-aduwwu fi ghairi jihatil qiblah. Apabila musuhnya itu tidak berada di arah kiblat. Apabila musuhnya tidak berada di arah kiblat. Fayufarriquhumul imamu firqatain. Maka imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Imam membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Firqatan taqifu fi wajhil adu. Satu kelompok itu menghadap ke arah musuh. Wa firqatan khalfahu. Dan satu kelompok di belakangnya. Di belakang imam tersebut. Apabila kita contohkan misalnya arah kiblatnya adalah barat, kemudian musuh dari sebelah timur. Apabila arah kiblatnya adalah barat dan musuh dari sebelah timur, maka pasukan dibagi menjadi 2. Satu pasukan menghadap ke timur dan satu pasukan menghadap ke barat, ke arah kiblat. Firqatan taqifu fi wajhil adu wa firqatan khalfahu. Dan boleh juga kalau dibaca seperti dalam naskah yang ditampilkan di sini, firqatun taqifu fi wajhil adu wa firqatun khalfahu. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Kalau sholatnya 2 rakaat, dikosor misalnya, maka fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Maka imam tadi sholat dengan kelompok pasukan yang ada di belakangnya yang menghadap ke arah barat, rak'atan, 1 rakaat. Tsumma tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu. Setelah 1 rakaat, maka imam tersebut menunggu, tidak lanjut ke rakaat kedua. Kemudian pasukan yang ada di belakangnya yang menghadap ke arah kiblat, ke arah barat tadi, menyempurnakan rakaat yang kedua. Menyempurnakan rakaat yang kedua sendiri-sendiri, tidak bersama imam. Tsumma tutimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu. Kemudian pasukan yang pertama tadi selesai sholatnya 2 rakaat, salam, kemudian mereka pergi untuk berjaga dengan menghadap ke arah timur. Pergi untuk berjaga menghadap ke arah timur. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra. Kemudian kelompok yang kedua tadi, yang tadi berjaga menghadap ke arah timur dan belum sholat bersama imam, datang berbaris di belakang imam, fayusalli biha rak'ah. Kemudian imam melanjutkan sholatnya untuk rakaat yang kedua, dan yang baru saja datang tadi pasukan sholat 1 rakaat bersama dengan imam. Wa tutimmu li nafsiha wa yusallimu biha. Kemudian pasukan tersebut menambah sholat untuk rakaat yang kedua dan imamnya bisa menunggu, kemudian salam bersama-sama. Kemudian salam bersama dengan imam. Ini tata cara yang pertama untuk sholat khauf. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perang Dzatur Riqa'. Beliau melakukan tata cara sholat khauf dengan bentuk seperti ini. Ini jika musuhnya tidak berada di arah kiblat. Kemudian tata cara yang kedua, silakan dibaca. Wasani an yakuna fi jihatil qiblah fayasuffuhumul imamu saffaini wa yuhrimu bihim.
fa iza sajada ma'ahu ahadus saffaini. Wa waqafa as-safful akharu yahrusuhum fa iza rafa'a sajadu walahikuhu. Wasalisu an yakuna fi syiddatil khawfi waltihamil harbi fayusalli kaifa amkanahu rajilan al raqiban mustaqbilal kiblati wa ghayra mustaqbilin laha. Ya, cukup. Tata cara yang kedua, watsani an yakuna fi jihatil qiblah. Apabila musuhnya berada di arah kiblat. Kalau contoh yang tadi disebutkan berarti musuhnya datang dari arah barat. Fayasuffuhumul imamu saffain yuhrimu bihim. Maka imam menjadikan pasukan itu menjadi dua saf, dua baris. Pasukannya dibagi menjadi dua baris. Yuhrimu bihim, takbiratul ihram seluruhnya mengikuti bersama-sama antara imam dengan pasukan yang dua baris tadi. Fa idza sajada ma'ahu ahadus saffain. Dan apabila imamnya sujud, maka sujud bersamanya, bersama imam tersebut ahadus saffain, salah satu dari dua barisan tadi. Jadi misalnya ketika imamnya sujud, maka pasukan yang ada di shaf pertama ikut sujud bersama imam. Pasukan yang berada di shaf pertama ikut sujud bersama imam. Wa waqafa as-safful akharu yahrusuhum. Adapun pasukan yang berada di shaf kedua tetap berdiri dan tidak ikut sujud bersama imam. Tetap berdiri dan tidak sujud bersama imam. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga. Fa idza rafa'a sajadu wa lahiquh. Apabila imam telah bangkit dari rukuk, apabila imam telah bangkit dari sujud, sajadu wa lahiquh, maka pasukan yang berada di shaf kedua tadi sujud dan segera menyusul imamnya. Sujud dan segera menyusul imamnya. Demikian dilakukan pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang pertama dilakukan seperti itu, demikian juga pada rakaat yang kedua. Ini bentuk yang kedua dari sholat khauf apabila musuhnya dari arah kiblat. Bila musuhnya dari arah kiblat. Dan bentuk inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada perang Utsman. Pada perang Utsman, Rasulullah SAW melakukan tata cara yang kedua ini. Kemudian bentuk yang ketiga, watsalisu an yakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harb. Ketika situasi sangat menakutkan, wal tihamil harb, dan peperangan berkecamuk. Jadi sudah saling berperang antara kaum muslimin dengan musuh mereka. Maka tata caranya fayusalli kaifa amkanahu. Maka salat semampunya. Rajilan, apakah dengan berjalan, sambil berjalan, aw raqiban, atau sambil menunggangi kendaraan. Mustaqbilal qiblah, apakah menghadap kiblat, wa ghaira mustaqbilin laha, atau tidak menghadap kiblat. Karena dalam keadaan darurat. Sehingga diperbolehkan untuk sholat tanpa menghadap kiblat. Demikian juga diperbolehkan untuk sholat sambil berisyarat. Demikian juga diperbolehkan untuk banyak bergerak. Sehingga banyak bergerak dalam hal ini tidak membatalkan sholat karena keadaan yang darurat. Ini 3 bentuk sholat khauf. 3 bentuk sholat khauf yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Tata cara yang pertama dan tata cara yang kedua itu ketika musuh belum bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Kemudian bentuk yang ketiga itu ketika sudah terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan musuh. Kemudian pasal berikutnya,
penulis di sini menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan. Dan beliau sebutkan di kitab tentang sholat, karena ada keterkaitan bahwa pakaian yang dilarang itu tidak diperbolehkan untuk dikenakan ketika sholat. Demikian juga di luar sholat. Silakan dibaca. Faslun fil libasi waz zinati wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wat takhattumu bil-dhahabi wa yahillu lin-nisa wa qalilu adh-dhahabi kathiruhu fit tahrimi sawa'un wa idza kana ba'du thawbi ibrisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu malam yakunil ibrisamu ghaliban. Ya, cukup. Faslun fil libasi wazinah. Pasal yang menjelaskan tentang pakaian dan perhiasan. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wat taqattumu bid-dhahab. Dan diharamkan bagi laki-laki untuk memakai kain sutra wat taqattumu bid-dhahab, dan memakai cincin yang terbuat dari emas. Sehingga dilarang bagi laki-laki untuk memakai baju atau pakaian yang terbuat dari sutra. Demikian pula dilarang untuk memakai cincin yang terbuat dari emas ketika sholat atau di luar sholat. Wa yahillu lin-nisa, dan dihalalkan, diperbolehkan untuk wanita memakai sutra, demikian juga mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawa. Dan emas yang sedikit atau banyak fit tahrimi sawa, sama saja dalam keharamannya. Maksudnya, apakah cincinnya itu kecil misalnya atau cincinnya besar, apabila terbuat dari emas, maka tidak diperbolehkan untuk dikenakan bagi laki-laki. Wa idza kana ba'dhu thawbi ibraisaman, dan apabila pakaiannya itu sebagiannya terbuat dari benang sutra, wa ba'dhuhu qutnan, dan sebagiannya maksudnya dicampur dengan katun, dengan kain dari kapas, au kattanan, atau dari kain atau dari benang linen, jaza lubsuhu, maka boleh untuk memakainya, maksudnya bagi laki-laki, malam yakun al-ibraisamu ghaliban, apabila sutranya itu tidak mendominasi. Jadi apabila ada pakaian yang dibuat dari campuran kain sutra, campuran benang sutra dengan selainnya, sutra dicampur dengan katun misalnya, maka apabila katunnya lebih banyak dan sutranya sedikit, maka boleh digunakan, boleh dipakai oleh laki-laki. Ini beberapa penjelasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah berkaitan dengan pakaian dan perhiasan. Setelahnya adalah penjelasan tentang pengurusan jenazah. Dan disebutkan di dalam kitab salat, karena di antara rangkaian pengurusan jenazah adalah salat jenazah. Di antara rangkaian jenazah, di antara rangkaian pengurusan jenazah adalah salat jenazah. Sehingga beliau sebutkan pada kitab salat, pada kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum salat. Silakan dibaca. Faslun hukukul mayyit wa yalzimu fil mayyiti arba'atu asya'a. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Al-awwal ghusluhu, wasani takfinuhu, wasalis as-salatu alaihi, wa rabi' dafnuhu,
wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Al-awwal asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikina, wasani as-siqatul ladzi lam yastahilla sarikhan wa yughassalul maitu witran wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un min kafurin wa yukaffanu. Faslun, pasal yang menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Yang harus dilakukan terhadap jenazah adalah 4 hal. Ghusluhu, yang pertama adalah memandikannya. Wa takfinuhu, yang kedua adalah mengkafaninya. Wassalatu alaihi, kemudian yang ketiga adalah mensolatkannya. Wadafnuhu, yang keempat adalah menguburkannya. Ini 4 hal yang harus dilakukan terhadap jenazah. Dan hukumnya adalah fardhu ain. Hukumnya adalah fardhu ain. Apabila ada sebagian kaum muslimin yang melakukannya, apabila ada sejumlah orang yang mencukupi melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Dan apabila tidak ada yang melakukannya sama sekali, maka seluruhnya berdosa. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya, ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Kemudian penulis menyebutkan wathnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Dan ada 2 yang tidak dimandikan, wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan. Tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang pertama adalah asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin. Seseorang yang mati syahid dalam pertempuran dengan orang-orang musyrik. Seorang yang mati syahid dalam pertempuran dengan orang-orang musyrik. Maka apabila ada orang yang mati syahid ketika bertempur, ketika berperang dengan orang-orang musyrik, jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Kemudian yang kedua, wasiqtul ladzi lam yastahilla sarikhan. Dan janin yang gugur dari perut ibunya, lam yastahilla sarikhan, yang belum bisa untuk menangis atau berteriak ketika, maksudnya menangis ketika keluar dari perut ibunya. Seperti janin ketika usianya kurang dari 4 bulan. Seperti janin ketika usia kehamilannya kurang dari 4 bulan. Maka apabila gugur janin tersebut, tidak dimandikan, demikian juga tidak disolatkan. Wa yughassalul mayyitu witrah. Dan jenazah itu dimandikan dalam jumlah yang ganjil. Apakah 3 kali atau 5 kali atau lebih. Dan memandikannya itu adalah dengan membasahi seluruh tubuhnya. Memandikannya adalah dengan mengalirkan air yang membasahi seluruh tubuhnya. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Dan cucian yang pertama itu airnya dicampur dengan sidr, dicampur dengan daun bidara, atau yang semisal dengan itu, dengan menggunakan sabun misalnya ketika tidak ada daun bidara, atau dengan yang lainnya yang bisa membersihkan jasad mayit. Wa fi akhirih syai'un min kafur. Dan cucian yang terakhir, airnya dicampur dengan sedikit kapur barus. Cucian terakhir, airnya dicampur
dengan sedikit kapur barus. Ini tata cara secara umum dalam memandikan jenazah. Kemudian berikutnya silakan dibaca. Wa yukaffanu fi salasati aswabin baydin laisa fiha qamisun wa yukaffanu fi salasati aswabin baydin laisa fiha qamisun wala imamatun. Wa yukabbaru alaihi arba'u takbiratin yaqra'ul fatihata ba'dal ula wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati wa yad'u lil maiti ba'da tsalisati fayaqul Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha wa ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairum manzurin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a alahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa lakkihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa azabah wafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambihi wa lakkihi bi rahmatikal amna wa jafil arda an jambihi wa lakkihi bi rahmatikal amna min azabika hatta tab'asahu aminan ila jannatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, cukup. Wa yukaffanu fi thalathati athwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamah. Dan dikafani jenazah fi thalathati athwab, dengan 3 lapis kain bid yang berwarna putih. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak dikenakan gamis, pakaian yang menutupi tubuhnya, wala imamah, dan tidak juga ditutup kepalanya. Maksudnya tidak dipakaikan surban atau yang semisal dengan itu. Dan bagi wanita bisa dengan 5 lembar kain, 3 untuk menutupi, untuk membungkusnya, kemudian dipakaikan penutup kepala, baju bagian atas dan menutupi juga bagian bawahnya, kemudian 3 untuk membungkusnya. Wa yukabbiru alaihi atau wa yukabbaru alaihi 4 takbiratin. Setelah dimandikan, kemudian dikafani, maka disolatkan. Wa yukabbaru alaihi 4 takbirat. Dan ketika disolatkan, tata caranya adalah dengan 4 kali takbir. Takbirnya 4 kali. Yaqra'ul fatihata ba'dal ula. Membaca al-fatihah setelah takbir yang pertama. Membaca al-fatihah setelah takbir yang pertama. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Dan bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Jadi takbir pertama kemudian membaca al-fatihah, takbir kedua membaca sholawat. Minimalnya adalah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Itu bentuk minimalnya.
Apabila seseorang sholat jenazah kemudian setelah takbir yang kedua dia membaca Allahumma salli ala Muhammad, maka itu telah mencukupi. Dan yang lebih baik adalah mengucapkan salawat Ibrahimiyah seperti salawat yang dibaca ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berikutnya, wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalitsah, dan mendoakan jenazah setelah takbir yang ketiga. Setidaknya adalah dengan mengucapkan Allahumma ghfir lahu misalnya. Atau apabila jenazahnya wanita, Allahumma ghfir laha. Itu sudah mencukup. Jadi misalnya belum hafal doanya, kemudian dia hanya mengucapkan Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, atau Allahumma ghfir laha. Itu mencukupi. Dan beliau di sini menyebutkan doa fayaqulu, maka hendaklah dia membaca Allahumma inna hadza 'abduka wa ibnu 'abdaik. Ya Allah, sesungguhnya ini jenazah ini adalah hambamu dan anak dari dua hambamu. Kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha, telah keluar dari kehidupan dunia dan luasnya dunia. Wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha, dan orang-orang yang dicintainya dan yang mencintainya masih berada di dunia. Ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqih, dia keluar menuju gelapnya alam kubur dan apa yang akan dia hadapi. Kana yashhadu an la ilaha illa anta, dia adalah seseorang yang mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Engkau. Wahdaka la syarikalah, satu-satunya dan tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan. Wa anta a'lamu bihi minna, dan Engkau ya Allah lebih mengetahui tentang jenazah ini, tentang mayit ini daripada kami. Allahumma innahu nazala bika, ya Allah sesungguhnya dia datang kepadamu. Wa anta khairu manzulin bih, dan Engkau adalah sebaik-baik yang didatangi. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, dia sangat fakir terhadap, sangat butuh terhadap rahmatmu. Wa anta ghaniyun an adabih, dan Engkau tidak butuh untuk menyiksanya. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lah, dan kami datang kepadamu ya Allah raghibina ilaik, dengan penuh harapan kepadamu, syufa'a lahu, dan menjadi perantara, menjadi pemberi syafaat untuk jenazah ini. Menjadi pemberi syafaat maksudnya di sini adalah menjadi perantara untuk memintakan ampunan bagi jenazah tersebut. In kana muhsinan fazid fi ihsanih, apabila dia adalah orang baik maka tambahlah kebaikan untuknya. Wa in kana musian fatajawaz anhu, dan apabila dia melakukan keburukan maka maafkanlah. Walaqihi bi rahmatika ridhaka, dan berikanlah dengan rahmatmu keridhaan untuknya. Waqihi fitnatal qabri wa azabah, lindungilah dia dari fitnah kubur dan azabnya. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan yang ditujukan kepada seorang hamba di alam kubur tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Maksud perlindungan di sini adalah agar diberi kemampuan untuk menghadapi fitnah kubur tersebut, ujian di alam kubur. Wa adzabah, dan agar dijaga, dilindungi, dihindarkan dari azab kubur. Wafsah lahu fi qabrih, dan luaskanlah kuburnya. Wajafil arda an jambaih, dan jauhkanlah bumi di antara dua bagian tubuhnya. Maksudnya agar diluaskan kuburnya.
Walaqihi birahmatikal amna min adzabik, dan berikanlah dengan rahmatmu keamanan dari adabmu, hatta tab'asahu aminan ila jannatik, sampai ketika engkau membangkitkannya dengan penuh rasa aman, ila jannatik, menuju surgamu, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah yang maha merahmati. Sehingga 4 takbir itu, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir yang kedua membaca salawat, setelah takbir ketiga membaca doa. Apakah doa seperti tadi minimalnya adalah dengan mengucapkan Allahumma ghfir lahu atau Allahumma ghfir laha, atau mengucapkan doa yang disebutkan di sini, atau doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Kemudian setelah takbir yang keempat, wa yaqulu fir rabi'ah, dan mengucapkan setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh mayit ini, wala taftinna ba'dahu, dan janganlah kami diuji setelahnya, waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan dia. Wa yusallimu ba'da rabi'ah, kemudian salam setelah takbir yang keempat. Sehingga setelah takbir yang keempat, apakah langsung salam? Diperbolehkan. Demikian juga diperbolehkan apabila membaca doa kemudian salam. Seperti yang disebutkan di sini dengan mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, atau doa yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah tata cara dalam menguburkan jenazah. Silakan dibaca. Silakan. Wa yudfanu. Halo? Halo, suaranya ada? Ya, silakan. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin wa yaqulu allazi yulhiduhu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan qabastatan wa yusattahu wa la yubna alaihi wa la yujassasu. Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti min ghairi nauhin wala syakki jaibin wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin min dafnihi wala yudfanu isnani fi qabrin illa bihajatin. Ya, cukup. Kemudian penulis rahimahullah, beliau menyebutkan tata cara dalam menguburkan jenazah. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah, dan dikuburkan di liang lahat mustaqbilal qiblah, dengan menghadap ke arah kiblat. Dan bentuk kuburan itu ada yang disebut dengan lahat, ada yang disebut dengan syak, dengan qaf, shin, qaf yang ditasydid, syakun. Lahat itu adalah lubang yang digali di bagian bawah kuburan, lubang yang digali di bagian bawah kuburan, digali menuju ke arah kiblat, menuju ke arah kiblat. Sehingga kalau di sini misalnya ada lubang di bagian bawah itu yang digali ke arah barat, yang digali ke arah barat. Sehingga seperti ada ruangan kecil,
yang masuk ke dalam, menjorok ke dalam ke arah barat. Yang menjorok ke arah barat. Itu yang disebut dengan lahat. Yang disebut dengan lahat. Dan itu bisa dilakukan kalau kondisi tanahnya tidak mudah runtuh. Kalau kondisi tanahnya tidak mudah runtuh. Kemudian bentuk yang kedua yang disebut dengan syaqqun itu adalah seperti ruangan, jadi digali pada bagian tengah dari bagian bawah kubur. Jadi bagian bawah itu kemudian ditambah lagi dengan galian, lubang begitu, tapi pada bagian tengah, tidak menjorok ke arah kiblat, tidak menjorok ke arah kiblat. Ini kalau kondisi tanahnya mudah runtuh, mudah longsor. Dan bentuk yang pertama, lahat, itu lebih baik daripada yang kedua. Pada asalnya, al-lahat itu lebih baik daripada asyak. Tapi tadi kembali ke kondisi tanah. Apakah memungkinkan untuk dibuat ruangan digali menjorok ke arah kiblat atau tidak? Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Dan jenazah itu dikuburkan di lahat mustaqbilal qiblah dengan menghadap kiblat. Sehingga dibaringkan dalam keadaan miring menghadap kiblat. Dibaringkan dengan miring menghadap ke arah kiblat. Kalau kita berarti menghadap ke barat. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Dan diturunkan menuju ke liang kubur tadi min qibali ra'sihi, dari kepalanya, birifqin, dengan hati-hati. Sehingga dari arah bawah dimasukkan ke dalam liang lahat dari arah bawah. Dari arah kakinya. Kalau kita di sini berarti jenazahnya itu dimasukkan dari arah selatan. Jenazahnya dimasukkan dari arah selatan. Dimulai dengan kepalanya, kemudian diturunkan sampai masuk ke liang kuburnya. Dengan hati-hati. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu, dan orang yang memasukkan jenazah tersebut ke dalam liang lahat mengucapkan bismillah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastah, dan dibaringkan di liang kubur tadi setelah digali sedalam qamah, setinggi tubuh manusia, wa bastah, ditambah dengan panjang tangannya apabila dibentangkan. Maksudnya adalah supaya kubur tadi diperdalam, sehingga aman dari binatang misalnya, atau yang semisal dengan itu. Dan kembali ke kondisi tanah, bisa jadi tanahnya keras sehingga tidak bisa digali sedalam itu, 180 cm misalnya, tidak sampai segitu, hanya mampu digali 120 cm misalnya karena kondisi tanahnya keras. Tapi dalam kondisi tanah yang lunak bisa digali sampai sedalam itu, 180 cm misalnya. Wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassas. Wa yusattahul qabru, dan kuburnya itu ditinggikan tapi rata. Jadi ditinggikan 1 jengkal misalnya, atau lebih dari itu, tapi diratakan. Tidak dibuat seperti punuk unta misalnya. Sehingga ditinggikan 1 jengkal atau lebih sedikit misalnya. Tujuannya adalah supaya diketahui bahwa itu adalah kuburan.
Wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi, dan tidak boleh dibuat bangunan di atasnya. Tidak boleh dibuat bangunan di atasnya. Wala yujassas, dan tidak boleh juga untuk dibangun dengan menggunakan jis, seperti gips atau semisal dengan semen yang berwarna putih. Sehingga kubur tersebut diangkat, maksudnya agak naik tanahnya 1 jengkal atau lebih, tidak boleh dibangun di atasnya. Demikian juga tidak boleh diberi gips atau yang semisal dengan itu. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit, dan tidak mengapa, diperbolehkan untuk menangis ketika ada yang meninggal. Min ghairi nauhin wala syaqqi jaib, tanpa berteriak-teriak. Wala syaqqi jaib, tanpa merobek bukaan baju. Jadi baju itu ada bagian yang diberi kancing, itu yang disebut dengan al-jaib, bagian tengahnya, untuk masukkan kepala. Maka diperbolehkan menangis ketika ada yang meninggal, tapi tanpa berteriak-teriak. Demikian pula tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak rela terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnih, dan keluarganya itu dilakukan takziah kepada mereka ila 3 ayyam min dafnihi, sampai 3 hari setelah penguburannya. Dan takziah itu dari sisi bahasa artinya menghibur. Takziah artinya menghibur. Dari sisi syariat disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam Fathul Qarib, beliau berkata, al-amru bis sabr adalah perintah mengajak untuk bersabar, wal hatsu alaihi bi wa'dil ajr, dan mendorong untuk bersabar dengan menyebutkan pahala. Wa du'a lil mayyit bil maghfirah, mendoakan mayit dengan ampunan, walil musab bi jabril musibah, dan mendoakan orang yang ditimpa musibah, keluarganya tadi, bi jabril musibah, agar musibahnya segera digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yudfanu thnani fi qabrin illa lihajah, dan tidak boleh menguburkan 2 jenazah dalam 1 liang kubur illa lihajatin, kecuali apabila ada kebutuhan. Ada kebutuhan misalnya karena jenazahnya terlalu banyak dan tempatnya sangat terbatas, maka diperbolehkan. Tapi pada asalnya 1 liang lahat itu diisi dengan 1 jenazah saja. Ini beberapa pembahasan yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Jadi pembahasan pertama tadi tentang sholat khauf dengan 3 tata cara yang beliau sebutkan. Kemudian pembahasan setelahnya adalah tentang pakaian dan perhiasan. Dan terakhir adalah pembahasan tentang pengurusan jenazah, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan sholat adalah tata cara sholat jenazah. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari pelajaran sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, apakah seseorang harus berwudu setelah mandi junub? Mandi junub itu mengangkat hadas besar, demikian juga mengangkat hadas kecil. Sehingga apabila seseorang mandi junub, maka setelahnya berarti dia telah suci dari hadas besar dan hadas kecil, bisa sholat langsung tanpa harus berwudu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dalil yang menunjukkan masa minimal kehamilan. Telah disebutkan bahwa kehamilan itu minimalnya adalah selama 6 bulan. Kehamilan minimalnya adalah selama 6 bulan. Dalilnya adalah 2 ayat. Ayat yang pertama di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa kehamilan dan masa
menyusui salasuna syahra adalah selama 30 bulan. Adalah selama 30 bulan. 30 bulan itu berarti 2 tahun lebih 6 bulan. 2 tahun lebih 6 bulan. 2 tahun 24 bulan, kemudian 6 bulan. Ditambah dengan 6 bulan. Kemudian ayat yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 233. Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. 2 tahun itu berarti kan 24 bulan. Apabila digabungkan antara dua ayat ini, masa persusuan 24 bulan, kemudian masa kehamilan dan persusuan adalah 30 bulan, maka 6 bulan itu adalah masa minimal kehamilan. 6 bulan adalah masa minimal kehamilan. Ini yang disimpulkan oleh para sahabat dari dua ayat ini. Dan ada keterkaitannya dengan beberapa pembahasan dalam masalah fikih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apabila seseorang, imam misalnya lupa tasyahud yang pertama, kemudian bangkit dan sempurna telah berdiri, maka dia melanjutkan. Tapi kalau belum sempurna berdiri, maka dia boleh kembali lagi untuk melakukan tasyahud yang pertama. Kemudian kalau misalkan tadi melanjutkan, sudah berdiri sempurna, dia lanjutkan ke rakaat berikutnya. Setelah itu sujud sahwi. Pertanyaan yang keempat, apakah ada qadha salat? Qadha salat itu mengganti. Seseorang mengganti ketika lupa misalnya. Lupa belum melakukan sholat, maka dia lakukan sholat tersebut, mengganti sholat tersebut ketika ingat. Mengganti sholat tersebut ketika ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya salatan, falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa tidak melakukan suatu sholat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melakukannya ketika ingat. Hendaklah dia melakukannya ketika ingat. Jadi misalnya hari ini, sekarang ini baru ingat. Kalau kemarin belum sholat duhur misalnya. Kemarin belum sholat duhur. Maka langsung melakukan sholat duhur. Langsung melakukan sholat duhur. Itu sholat qadha, pengganti. Kemudian menjamak dua sholat ketika hujan adalah hal yang diperbolehkan. Menjamak dua sholat maghrib isya atau antara duhur dan asar diperbolehkan ketika hujan. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat duhur dan asar, wal maghrib wal isya, maghrib dan isya bil Madinah, di Madinah, min ghairi khaufin wala matar, bukan karena rasa takut, wala matar, bukan juga karena hujan. Ini menunjukkan bahwa ketika hujan diperbolehkan untuk menjamak. Hujan deras misalnya ketika sholat maghrib, maka boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau dalam kondisi banjir misalnya, banjir, sholat duhur masih memungkinkan untuk sholat, tapi air terus meninggi misalnya, maka diperbolehkan untuk menjamak antara sholat duhur dan sholat asar. Nah, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Baik, jazakallahu khairan pada Ustadz Muhammad Subroto, hafizullah. Baik, selanjutnya saya izin menginformasikan sedikit terkait jadwal kajian yang
akan diselenggarakan oleh FSI Tunas Ilmu. Untuk hari Senin, insya Allah kita akan ada kajian kitab Lum'atul I'tiqad bersama Ustaz Dr. Abu Zakaria Sutisno. Lalu nanti di Selasa akan ada kajian juga kitab Nawaqidul Islam bersama Ustaz Dr. Sufyan Baswedan. Dan di Ahad pagi seperti hari ini akan insya Allah rutin ya. Untuk kajian kitab Al-Quyah wa At-Taqrib atau Matan Abu Syuja. Itu sedikit informasi dari kami. Kemudian untuk para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah, bagi yang mau bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya di link yang sudah disediakan di room chat. Itu nanti insya Allah akan dijawab bersama Al Ustadz di pekan depannya. Nah, jadi mungkin itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Apabila ada kurang-kurangnya dari kami, mohon maaf. Sekian. Mungkin bisa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.